Sobat Elektro, selamat berjumpa bersama kita di channel SB Official. Saat ini kita punya pekerjaan perbaikan dan restorasi sebuah perangkat audio power amplifier merek Sherwood model AD-21OB. Sherwood adalah produsen peralatan hi-fi Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1953 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat oleh John Snow dan teknisi audio Ed Miller. Perangkat ini dibuat sekitar tahun 90-an. Model ini tidak berdiri sendiri, terdapat model lain yang berupa audio tape player dan grafik equalizer. Untuk kedua perangkat tersebut belum kita temukan. Pada panel depan terdapat saklar power utama dan LED indikator power. Soket headphone 6,5 mm dan saklar koneksi speaker output. Tone control dengan pengaturan bass dan treble serta pengatur keseimbangan suara. Saklar mode mono atau stereo, saklar mode loudness, saklar pilihan tape monitor, saklar fungsi input audio terdiri dari CD atau AUX, tuner, dan phono. Dan di paling kanan terdapat potensio pengatur volume utama. Panel belakang perangkat nampak seperti ini. Terdapat kabel AC input utama dan saklar pilihan tegangan AC input 120 atau 220 volt. Tegangan AC output 14 volt untuk perangkat eksternal diantaranya tuner dan audio tape player. Terminal jepit untuk output speaker kanan dan kiri. Soket RCA untuk fungsi input audio terdiri dari phono, tuner, CD atau AUX, serta input dan output untuk perangkat audio tape player. Steker listrik menggunakan tipe A sehingga perlu adapter ke steker tipe C. Baik, kita uji terlebih dahulu perangkatnya, apakah masih berjalan. Hubungkan speaker ke terminal output speaker perangkat. Input audio dihubungkan ke soket RCA fungsi AUX atau CD input. Sinyal audio berasal dari analog output perangkat smartphone. Saklar power utama aktif, ya terlihat LED indikator power telah menyala menandakan perangkat aktif. Saklar fungsi input ke AUX atau CD input. Sepertinya potensio tone control bermasalah. Terutama potensio pengatur nada bass mengalami kerusakan lebih parah.
Langsung saja kita bongkar perangkatnya. Selanjutnya kita lakukan proses perbaikan dan restorasi. Terima kasih untuk Sobat Elektro yang tetap setia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Power amplifier Sherwood model AD21OB, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Oke, kita mulai dengan melepas frame panel depan perangkat. Ya, ternyata potensio pengatur balance dan tone control tidak diperkuat dengan mur. Terdapat 3 buah baut pengencang frame di bagian bawah. Skrup pengencang saklar power, soket headphone, dan saklar speaker juga perlu dilepas agar frame panel terlepas. Terdapat 1 buah knop saklar fungsi input rusak di bagian penjepit tangkai saklar. PCB sudah terlepas dari casing perangkat. Sengaja kabel-kabel penghubung tidak kita lepas untuk menjaga keaslian sambungan ke terminal PCB. Sebagian baut pengencang trapo power supply sangat susah dilepas, harus menggunakan obeng listrik impact. Seluruh komponen power amplifier sudah terlepas. Berikutnya kita lakukan analisis kerusakan dan proses perbaikan. Potensio pengatur balance dan tone control bentuknya seperti ini dengan kaki sejumlah 6 pin.
saklar mode suara dan fungsi input audio dengan model 2x3 DPDT. Potensio pengatur volume utama memiliki kaki sejumlah 7 pin, termasuk 2 buah CT untuk mode suara loudness. Potensio memiliki resistansi 100 kilo ohm stereo, dilengkapi dengan drat agar bisa dipasang pada frame dan diperkuat dengan mur. Power amplifier menggunakan IC STK459 dengan daya 2x15 watt, tegangan maksimum 31 volt DC simetris. Ini adalah power supply tegangan simetris untuk rangkaian penguat awal Pono menggunakan jener 18 volt sehingga tegangan output simetris 18 volt DC. Rectifier menggunakan 4 buah dioda IN5402 dan difilter dengan 2 buah kapasitor elektrolit 3300 mikrofarad 35 volt menghasilkan tegangan simetris 30 volt DC. Trafo power supply dengan input lilitan primer 120 volt dan 220 volt. Lilitan sekunder trafo dengan multi tegangan output diantaranya 25 volt AC simetris, 2x14 volt AC single, dan 11 volt AC single. Tegangan simetris 25 volt AC dengan kabel berwarna merah dan warna kuning sebagai CT. Kabel berwarna biru-biru dan hijau-hijau adalah tegangan AC 14 volt single. Pada perangkat ini terdapat 6 buah sekring sebagai pengaman pada tegangan AC input primer dan sekunder serta output speaker. Soket headphone dengan ukuran diameter 6,5 mm dan saklar koneksi output speaker dengan jenis DPDT 2x3. Saklar power utama dilengkapi dengan sekring 2 ampere 250 volt. Kondisi lapisan bawah PCB utama terlihat seperti ini. Potensio tone control mengalami masalah. Untuk mengetahui penyebabnya, kita lepas 2 potensio tersebut. Ini adalah potensio untuk pengatur nada bass dengan resistansi 100 kilo ohm stereo. Jumlah kaki sebanyak 6 pin tipe lurus. Untuk mengetahui kerusakan potensio ini, bongkar casing logamnya. Casing potensio sudah dilepas, kondisi di dalamnya seperti ini. Ya, ternyata bagian rotating wipernya terlepas, plastik penahan plat wiper rontok. Ini adalah bagian carbon track dan resistif material. Kita mengalami kesulitan mencari potensio pengganti model yang sama dengan bawaan perangkat. Namun, ada model lain dengan bentuk seperti ini. Potensio pengganti memiliki kesamaan pada susunan pin, di mana konfigurasi pin potensio seperti ini. Perbedaannya hanya pada pin grounding, posisinya tidak sama dengan potensio bawaan perangkat. Untuk itu, kita harus memodifikasinya. Perbedaan lainnya pada potensio pengganti,
terdapat ulir pengencang untuk penempatan pada plat frame. Agar bisa dipasang pada PCB, lipat pin grounding sehingga kaki potensio utama sejumlah 6 pin bisa masuk ke lubang di PCB dan lurus dengan plat frame depan perangkat. Ya, ternyata ada masalah lain, bagian kontrol shaft terlalu panjang, mungkin bisa diakali dengan dipotong. Ya, kontrol shaft potensio sudah dipotong dan sejajar dengan kontrol shaft potensio lainnya. Lakukan hal yang sama dengan potensio pengatur nada treble. Potensio pengatur nada treble memiliki nilai dan model yang sama dengan potensio pengatur nada bass. Bagian ini perlu dihilangkan karena tidak diperlukan. Karena pada potensio pengganti terdapat ulir pengencang, maka lubang frame untuk potensio perlu diperbesar, kurang lebih diameter 9 mm. Untuk mengganti pin grounding dan penguat dudukan potensio ke PCB, tambahkan kawat jumper dan solderkan ke pin grounding potensio yang sudah dilipat. Potensio tone control sudah selesai diperbaiki atau diganti. Sekarang kita coba hidupkan perangkatnya. Berikan input audio dari smartphone melalui AUX atau CD input. Oke, potensio tone control sudah bekerja dengan baik. Pengaturan nada rendah dan tinggi sudah berjalan. Untuk mengetahui tegangan simetris power supply, power amplifier, dan preamplifier Pono, lakukan pengukuran. Ya, tegangan simetris power supply power amplifier terukur 31 volt DC. Tegangan simetris untuk preamplifier Pono
terukur 18 volt DC. Jumper 15J1 dan 15J2 adalah merupakan jalur tegangan simetris untuk preamplifier Pono. Komponen utama preamplifier adalah sebuah IC dengan kode JRC4558. IC ini merupakan komponen dua buah operational amplifier noise rendah. Tone control menggunakan komponen pasif. Bisa dilihat komponennya terdiri dari kapasitor milar dan resistor, tidak ada komponen aktif yang terpasang. Ini adalah transistor dengan kode 2SC1815 yang berfungsi sebagai pengatur penguatan otomatis untuk rangkaian power amplifier, di mana basis transistor tersebut terhubung dengan power supply simetris. F601 F602 adalah sekring pengaman output speaker dengan arus 2,5 ampere 250 volt. F501 F502 adalah sekring pengaman untuk tegangan AC 14 volt dengan arus 500 mA. Tegangan ini diperlukan untuk perangkat eksternal seperti tape deck dan tuner. F503 adalah sekring pengaman untuk arus AC utama 110 atau 220 volt dengan nilai 1,6 ampere. Berikutnya kita periksa kondisi kapasitor pada rangkaian power amplifier STK459. Terlihat kapasitor elektrolit buatan Panasonic. Setelah diperiksa, ternyata hampir semua kapasitor masih dalam keadaan normal. Hanya satu kapasitor yang terukur menurun kapasitasnya, yaitu 220 mikrofarad 35 volt. Marking di PCB C403. Untuk kapasitor lainnya tidak ada masalah. Kapasitor pengganti pergunakan yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini kita gunakan merek Nichicon. Sekarang kita periksa kapasitas kapasitor filter tegangan simetris power amplifier dengan nilai 3300 mikrofarad 35 volt. Ya, kedua kapasitor filter terukur masih normal. Kondisi solderan kaki komponen pada lapisan bawah PCB sebagian retak. Lakukan solder ulang pada bagian solderan yang retak tersebut. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih atau cairan IPA. Untuk menambahkan modul Bluetooth Music Receiver, kita harus mencari sumber tegangan yang tepat. Coba kita ukur tegangan AC pada kabel hijau-hijau dan biru-biru. Kabel ini adalah salah satu output sekunder dari trafo power supply untuk keperluan perangkat eksternal.
Kabel hijau-hijau terukur 16,7 volt AC. Sedangkan kabel biru-biru terukur 15,9 volt AC. Jika dihubungkan dengan rectifier jembatan penuh, maka akan menjadi sekitar 20 volt DC. Nilai tegangan ini terlalu tinggi, kita harus mencari sumber lainnya. Pada bagian sekunder trafo ada kabel lainnya yang tidak terpakai. Coba kita ukur untuk mengetahui nilai tegangannya. Pada kabel warna kuning-kuning terukur tegangan 11,4 volt AC. Jika diubah ke tegangan DC dengan rectifier jembatan penuh akan menjadi sekitar 15 volt DC. Ya, tegangan ini cocok. Untuk kebutuhan power supply tambahan modul Bluetooth diperlukan satu buah dioda bridge 1 ampere, satu buah kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 25 volt, satu buah DC to DC converter atau step down 2 ampere. Dalam hal ini kita gunakan step down dengan IC MP1482 dan PCB dot secukupnya. Sebagai filter noise sinyal Bluetooth diperlukan satu buah resistor 4,7 ohm 0,5 watt dan kapasitor 1000 mikrofarad 10 volt. Komponen sudah dirakit pada PCB seperti ini. Input AC dari trafo ke kaki dioda bridge sehingga setelah melalui filter kapasitor akan menjadi tegangan DC sekitar 14 volt. Output tegangan DC dari rectifier diumpankan ke modul step down MP1482 untuk diturunkan menjadi 5 volt DC sesuai dengan kebutuhan tegangan modul Bluetooth. Untuk menghilangkan noise dari sinyal Bluetooth dipergunakan filter RC yang dipasang pada output step down. PCB rangkaian regulator untuk modul Bluetooth sudah disesuaikan dimensinya sehingga saat dipasang tidak mengganggu komponen bawaan perangkat power amplifier. IC MP1482 adalah 2 ampere 18 volt synchronous rectified step down converter. Input memiliki rentang dari 4,75 hingga 18 volt. Output dapat diatur dari rentang 0,923 hingga 15 volt maksimum arus 2 ampere. Dalam hal ini, itulah alasan kita tidak menggunakan input AC 14 volt dari output trafo akan melebihi batas maksimum kemampuan IC step down MP1482. Sebelum melakukan instalasi modul Bluetooth, kita bersihkan terlebih dahulu soket RCA fungsi input audio, sebagian kotor diselimuti debu dan karat. Saklar fungsi dan potensio pengatur volume masih normal, hanya perlu dibersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Ya, ada satu masalah lagi pada potensio pengatur nada. Knop pengatur potensio terganjal oleh bagian ulir, sehingga perlu penyesuaian pada bagian penjepit poros knop. Oke, masalah knop potensio pengatur nada sudah selesai diatasi. Ada satu knop saklar fungsi input audio yang patah pada bagian penjepit tangkai saklar. Kita perbaiki dengan bantuan solder.
Cuci seluruh knop dengan menggunakan air deterjen, rendam terlebih dahulu sekitar beberapa jam. Kita mulai proses instalasi penambahan modul Bluetooth audio receiver. Pertama, kita tempatkan rangkaian regulator pada plat pendingin IC power amplifier agar tidak mengganggu komponen utama perangkat. Sambung kabel warna kuning-kuning tegangan 11 volt AC pada sekunder trafo power supply. Output tegangan step down perlu disesuaikan ke tegangan 5 volt. Hubungkan voltmeter untuk memantau besaran tegangan saat mengatur variabel resistor modul step down. Ya, pertama kali diberikan tegangan, modul step down mengeluarkan tegangan 12,8 volt DC. Kita putar variabel resistor pada modul step down hingga mendapat tegangan sebesar 5 volt DC. Ya, tegangan output step down sudah diatur ke 5 volt DC. Instalasi kabel output audio dan input tegangan 5 volt DC modul Bluetooth. Untuk spesifikasi modul Bluetooth sudah dibahas pada konten sebelumnya. Silahkan buka dan tonton video-video di channel ini. Output audio modul Bluetooth kita sambungkan dengan R202L dan R202R, di mana R tersebut adalah input audio untuk fungsi AUX atau CD input perangkat. Baik, selanjutnya kita uji instalasi modul Bluetooth-nya. Apakah sudah berjalan? Pindahkan posisi saklar fungsi input ke AUX. Nada Bluetooth aktif sudah terdengar, menandakan rangkaian telah bekerja. Hubungkan Bluetooth audio output smartphone ke Bluetooth yang sudah kita instalasi pada perangkat. Ya, Bluetooth audio smartphone sudah terhubung. Instalasi modul Bluetooth sudah sukses. Berikutnya kita bersihkan frame panel depan dan belakang perangkat.
Pasang kembali PCB rangkaian utama perangkat ke casing yang sudah kita bersihkan. Cover atas perangkat perlu sedikit perbaikan dan dicat ulang. Cover atas sudah kita cat ulang, pasang kembali ke perangkat dan perkuat dengan baut ukuran M4 sejumlah 4 buah. Perangkat sudah rapih, kita uji kembali perangkatnya dengan mode Bluetooth audio receiver. Proses perbaikan dan modifikasi power amplifier merek Sherwood AD21OB telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.